Halo semua, kita kembali ke podcast kita Cerita Anak Negeri. Bersama saya Mas Ruri SPD, saya dari SD Negeri Ketanon. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang juga rekan kita sendiri, yaitu Bapak Mulyadi SPD MPD, Pak ya. Nah, bisa diceritakan Bapak Mulyadi bagaimana kesehariannya? Silahkan diceritakan. Terima kasih rekan saya Bapak Mas Rudi ya. Kesibukan saya selama ini ya seperti kita ketahui, saya mengajar di SDN 02 Kalijambe. Kemudian saya juga ada beberapa kegiatan kewirausahaan yang lain, misalnya budidaya jamur, kemudian menanam buah-buahan, pisang, sayuran, dan sebagainya. Dan saya juga membantu saudara saya dalam bidang kewirausahaan, sehingga mereka mempunyai usaha sendiri dan bisa mandiri. Itu sekilas dari keseharian Bapak Mulyadi SPD MPD. Nah, kali ini kita akan membahas pentingnya pendidikan kewirausahaan di SD atau di sekolah dasar. Kali ini akan saya ajukan beberapa pertanyaan, Pak Mulya. Yang pertama, apa sih itu wirausaha itu, Pak? Bisa dijelaskan? Wirausaha sendiri itu kalau menurut bahasa ya, menurut kata itu berasal dari kata wira. Wira itu artinya seorang kesatria dan juga pejuang. Kemudian usaha itu maknanya kita bekerja mencari nafkah, melakukan kegiatan, sehingga secara sederhana wirausaha itu ya sebuah kegiatan untuk mencari penghidupan, mencari nilai ekonomi, sehingga bisa bermanfaat buat diri sendiri dan juga kalau skalanya lebih besar bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Jadi kegiatan Pak Mulyadi untuk berwirausaha itu dilakukan di luar jam dinas, Pak ya. Jadi bisa di sore hari atau bisa di malam hari, begitu Pak ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah apa sih dampak daripada wirausaha itu sendiri, Pak? Ya, dampaknya itu ya kita lihat dari skalanya ya. Kalau skalanya kecil itu bisa menghidupi diri sendiri tanpa kita bergantung kepada orang lain. Itu misalnya, dampak positif berarti Pak ya. Itu dampak positifnya. Misalnya kita setelah berwirausaha bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita tidak tergantung dengan misalnya pemerintah, kemudian ada perusahaan dan sebagainya. Nah, dampak yang lebih luas bukan hanya bisa menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri, tapi juga menciptakan pekerjaan untuk orang lain, untuk negara, sehingga kita bisa mengurangi pengangguran. Nah, kalau wirausaha itu maju, pendapatan kita naik juga, nantinya pajaknya juga besar dan pajak tersebut nantinya sangat berguna bagi negara. Nah, di negara manapun itu pembayar pajak terbesar itu ya kebanyakan dari wirausaha itu. Jadi sangat bagus sekali. Kemudian ini kewirausahaan ya, Bapak Mulyadi berarti sudah kira-kira dari mulai sejak kapan ini Pak untuk berwirausaha ini? Berwirausaha itu ya kira-kira setelah lulus SMA, saya banyak membantu saudara saya, kakak saya berjualan, kemudian membuka usaha, sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya tahu bagaimana membuka usaha. Misalnya dimulai dari adanya kebutuhan dulu,
Sebabnya kalau kita membuka usaha tanpa adanya kebutuhan, maka penjualannya akan susah. Tapi kalau sudah didasari ada permintaan pasar dulu, ada kekurangan, maka untuk masalah jualannya itu akan sangat mudah. Iya. Jadi ini sudah lama sekali ya Pak Mulya, dari SMA. SMA itu berarti sejak tahun berapa itu kira-kira Pak? Tahun berapa ya? Sudah lama sekali. Sudah puluhan tahun. Iya. Berarti sudah berpengalaman ya Pak. Mulai dari nol ini Pak. Mulai dari nol. Dari nol. Bahkan sempat sempat main juga. Artinya tidak semua itu berjalan dengan mulus. Sehingga ada sempat terjadi kerugian, tapi dengan usaha yang lain, dengan perbaikan, sehingga bisa mendapatkan hasil. Ini kerja keras sekali ini Pak Mulya. Kita lanjut. Kira-kira apa sih Pak ini kendala ini kita kembali ke sekolah Pak ya? Kendalanya apa ini bagi anak-anak dalam belajar berwirausaha ini Pak? Apakah banyak kendala atau lancar-lancar saja untuk penerapan di dalam mengajar berwirausaha itu Pak? Kendala selama ini adalah pola pikir. Yang pertama, pola pikir kita dalam bersekolah, baik orang tua maupun guru, itu kita dididik untuk menjadi seorang pegawai, karyawan, atau nanti bekerja di pabrik. Nah, pola-pola semacam itu harus dirubah menjadi bagaimana kita bisa menciptakan peluang kerja, menciptakan kesempatan kerja. Nah, itu bisa dilakukan misalnya dengan mengundang tokoh-tokoh atau orang-orang yang sukses di wirausaha ke sekolah. Kemudian di sekolah nanti mereka menceritakan bagaimana awal mula berwirausaha, bagaimana mengatasi tantangannya, kemudian bagaimana bisa meningkatkan yang dari kecil, sedang, sampai besar. Nah, dari itu sehingga murid-murid itu ada seorang sosok. Jadi nanti anak-anak cita-citanya bukan hanya nanti cita-citanya sebagai apa? Bukan hanya jawabannya dokter, polisi, guru, tapi salah satu jawabannya adalah menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Jadi tidak cita-citanya menjadi yang profesi, hanya profesi Pak ya. Selain itu juga bisa berwirausaha ini untuk membuka lapangan kerja sendiri Pak ya, pada anak-anak kita. Kemudian apa sih Pak yang perlu dilakukan guru untuk menanamkan mental menjadi wirausaha itu sendiri Pak? Yang pertama saling berkaitan, dimulai dari pemerintah. Pemerintahnya harus memasukkan kurikulumnya itu ada muatan wirausaha. Yang kedua juga gurunya juga ada dalam pendidikannya ada prakteknya, sehingga nanti bisa dalam menyampaikan kepada murid itu sangat gampang. Kemudian anak juga jangan diajarkan hanya teori saja. Kalau teori saja itu nanti setelah lulus anak itu akan kesulitan. Misalnya sederhananya itu dengan membuka hari pasar. Nah, itu di SD saya, SD 02 Kalijambik juga pernah dilakukan hari pasar. Di hari pasar itu anak-anak menjual barang di sekolah, menjual makanan, kemudian menjual minuman. Nah, pembelinya siapa? Pembelinya ya dari anak-anak di situ juga. Nanti banyak pembelinya bahkan dari luar. Nah, hal-hal semacam itu akan melatih anak. Nanti pola pikirnya terbentuk. Oh, yang namanya jualan itu seperti ini. Yang namanya membuka usaha itu seperti ini. Kita contohkan di beberapa negara lain. Misalnya di negara Korea. Di sana kewirausahaannya sudah sangat maju sehingga kekurangan tenaga kerja. Di Jepang, di Malaysia itu juga
kewirausahaannya sudah maju sehingga kurang tenaga kerja. Nah, kita masih kelebihan tenaga kerja sehingga banyak saudara kita yang belum mempunyai pekerjaan. Kemudian untuk pendidikan kewirausahaan sendiri, misalnya di negara Israel, itu untuk mencapai kelulusan mereka harus berkelompok, kemudian membuat usaha, dan keuntungannya itu kurang lebih sekitar 14 sampai 15 miliar. Baru mereka bisa lulus. Jadi intinya begini Pak ya, anak-anak itu berarti harus praktek dan praktek. Aksi nyata Pak ya di lapangan. Misalnya berjualan ya memang benar-benar berjualan langsung anak itu sendiri. Nah, kira-kira untuk anak-anak tersebut ada rasa canggung, malu atau bagaimana Pak di dalam praktek tersebut, berwirausaha tersebut? Untuk pertama kali rasa canggung itu pasti ada ya. Dalam dunia apapun, dalam dunia penjualan, nah, itu ya, betul. Dalam dunia seni, pertunjukan dan sebagainya, pertama-tama itu memang ada rasa canggung. Tapi nanti setelah diulang-ulang, nanti akan menjadi sebuah keahlian. Nah, betul. Dalam berwirausaha itu ujung tombaknya itu adalah penjualan. Bagaimana mereka bisa menjual produk-produk tersebut. Bagus sekali Pak, karena sekarang kan anak-anak itu banyak yang hanya di rumah itu ada yang main game, ada yang pendiam dan sebagainya, jarang bersosialisasi ke masyarakat. Jadi dengan adanya praktek wirausaha ini, anak-anak semuanya Pak ya, berarti bisa praktek langsung Pak ya di lapangan. Iya, bagus sekali. Selanjutnya kira-kira bisa diceritakan pengalaman Bapak Mulyadi ini dalam berwirausaha? Pengalamannya itu kalau kita sudah mempunyai keahlian, kita bisa langsung terjun langsung ya. Kalau kita mencari amannya, kita ikut dengan orang lain dulu. Kita belajar dulu. Buruh Pak ya, istilah buruh ya? Ya, buruh atau apapun. Misalkan kita bercita-cita ingin jualan sayuran. Nah, kita belajar dulu. Bisa dengan memperhatikan, bisa dengan ikut jualan. Nah, nanti skillnya itu akan terasah. Nah, kalau sudah dirasa cukup, kita baru bisa buka sendiri. Nah, dengan cara seperti itu akan aman ya. Berbeda kalau kita tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu ilmunya, langsung buka usaha yang besar, ada kendala kita bisa bisa kolek lah. Kemudian juga kalau buka usaha itu dimulai dari kecil dulu, sesuaikan dengan kemampuan keuangan. Misalkan kemampuan keuangannya 5 juta, ya jangan buka usaha yang 50 juta. Nantinya kekurangannya kan orang tersebut akan hutang. Nah, kalau usahanya itu mulus, maka hutang itu akan terbayarkan. Tapi kalau hutangnya usahanya tidak mulus, maka dikhawatirkan akan terjadi hutang. Nah, dimulai dari kecil. Kalau sudah meningkat bisa semakin lama semakin besar. Saya kira dengan cara seperti itu lebih aman lah. Nah, itu ya. Kemudian kira-kira harapan Anda pada anak-anak sekolah atau generasi penerus khususnya dalam berwirausaha, kira-kira apa Pak, harapannya itu Pak? Harapannya ya seperti itu, mindset berubah sehingga anak-anak tidak terfokus cita-citanya hanya menjadi guru, polisi, dokter. Tapi anak-anak yang bercita-cita sebagai membuka usaha sendiri, menciptakan lapangan kerja sendiri, itu semakin besar. Sehingga nantinya di lingkungan yang lebih kecil bisa mengurangi pengangguran atau menghilangkan pengangguran. Di lingkungan yang besar, negara ini akan menjadi negara yang maju dan sejahtera. Itu harapannya seperti itu. Nah, itu saja ya Pak ya. Menarik sekali nih Pak perbincangan kita tentang berwirausaha di sekolah dasar. Nah, ini sangat menginspirasi terhadap siswa-siswa kita. Nah, mudah-mudahan
akan berlangsung terus dan lebih baik lagi ya Pak boleh ya. Iya. Ya. Demikian teman-teman untuk podcast kita kali ini. Jumpa lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih. Selamat sore.